Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai perilaku konsumen muslim. Next. Kelompok 9 sendiri terdiri dari Feni Alfionika dan saya sendiri Rizka Nurfatmala. Next. Jadi di sini kita akan membahas 6 subbab. Yang pertama ada pengertian perilaku konsumen, yang kedua perilaku konsumen muslim, yang ketiga pemasaran untuk kelas menengah muslim, yang keempat tipe konsumen muslim, yang kelima tipe-tipe menguasai pasar muslim kelas menengah untuk UMKM, dan yang terakhir generasi muslim atau Gen M. Yang pertama ada pengertian perilaku konsumen. Di sini ada pengertian perilaku konsumen dari beberapa ahli. Yang pertama ada dari James F. Angel yang mengartikan perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomi termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Lalu menurut Davis L. Loudon, bahwa perilaku konsumen itu merupakan proses pengembalian keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Lalu yang ketiga menurut Gerald Zeltman dan Melanie Waldorf yang mengartikan perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu-individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Lalu menurut Angel, Blackwell, dan Miniard, perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Dan yang terakhir, menurut Schiffman dan Kanuk, perilaku konsumen merupakan perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan oleh individu maupun kelompok yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan dan juga menggunakan barang-barang ataupun jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Next. Lalu yang selanjutnya ada perilaku konsumen muslim. Nah, di sini ada beberapa prinsip dasar perilaku konsumen muslim. Yang pertama adalah prinsip syariah. Nah, prinsip syariah ini menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi. Lalu yang kedua ada prinsip akidah, yang mana hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya dimintai pertanggungjawaban oleh pencipta. Lalu yang ketiga ada prinsip ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi itu harus mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram, baik ditinjau dari zat, proses maupun tujuannya. Lalu yang keempat ada prinsip amaliyah, yaitu sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi islami tersebut. Nah, seseorang itu dituntut untuk menjalankan apa yang sudah diketahuinya, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram dan syubhat. Lalu yang kelima ada prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Salah satu bentuk prinsip kuantitas ini adalah kesederhanaan, yaitu mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta, bermewah-mewahan, mubazir, namun tidak juga pelit. Lalu yang keenam ada prinsip prioritas, yang mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan. Yaitu yang pertama itu
primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia itu dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya, dunia dan agamanya, serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok. Lalu yang kedua ada kebutuhan sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah atau meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik. Dan jika tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesusahan. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier, yaitu konsumsi pelengkap manusia. Lalu selanjutnya ada prinsip sosial. Nah, prinsip sosial ini merupakan memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat. Di antaranya kepentingan umat, keteladanan, tidak membahayakan atau merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Lalu yang ke-8 ada prinsip kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutan atau tidak merusak lingkungan. Next. Halo, apa suara saya terdengar? Dengar, Fan. Baik, selanjutnya yaitu pemasaran untuk kelas menengah muslim. Nah, pasar muslim di Indonesia itu memiliki kekhasan tersendiri. Nah, meskipun memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bukanlah negara Islam, sehingga kaum muslimin di negeri ini terbuka pada ekspor perkembangan budaya global. Nah, akulturasi budaya Islam global dan budaya lokal Indonesia itu melahirkan pasar muslim yang unik dan berbeda dengan pasar muslim di negara lain. Nah, karena itu setiap pemasaran yang ingin melayani mencermati kekhasan ini. Nah, kalau sampai keliru, pemahami alih-alih menjadi merek yang dipilih oleh segmen ini, bisa jadi merek pemasaran tersebut justru tidak mereka sukai. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Yuswo Hadi dengan judul Middle Class Muslim mengatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir ini Yuswo Hadi mengamati perilaku konsumen muslim di Indonesia, khususnya kelas menengah. Nah, Yuswo Hadi itu dan tim di Investor telah melakukan studi kualitatif berupa observasi dan fokus group discussion untuk menemukan profil konsumen muslim di Indonesia. Nah, Yuswo Hadi ini membagi konsumen muslim Indonesia menjadi 4 sosok. Nah, di mana tersusun atas 2 dimensi perilaku konsumen, yaitu tingkat sumber daya yang dimiliki oleh konsumen muslim dan tingkat adopsi mereka terhadap nilai-nilai Islam. Nah, kedua faktor tersebut itu sangat signifikan mempengaruhi perilaku mereka dalam memutuskan pembelian atau mengonsumsi produk dua faktor. Nah, dua faktor tersebut yang mempengaruhi cara pandang mereka. Unique Value Proposition atau UVP, baik UVP syariah maupun UVP konvensional yang ditawarkan oleh merek. Nah, sehingga terdapat 4 sosok konsumen muslim yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizke. Lanjut, Riz. Slide-nya, Fan. Slide-nya belum muncul, Fan. Iya, sebentar. Nah,
Yang selanjutnya ada 4 tipe konsumen muslim. Yang pertama, tipe apatis. Nah, tipe apatis ini merupakan sosok yang tidak peduli apakah produk tersebut itu syariah atau tidak. Ketika mereka mendengar produk syariah, itu biasanya respon mereka itu kurang lebih kayak, emang aku pikirin. Terus mereka itu beranggapan, jangankan untuk yang halal, untuk yang haram aja itu untuk cari untuk yang haram saja itu susah gitu. Nah, ciri mereka itu biasanya memiliki kepatuhan dalam menjalankan nilai-nilai Islam itu yang rendah dan umumnya memiliki pemahaman produk syariah yang rendah juga. Nah, sosok seperti ini itu akan lebih condong melihat harga. Jika harganya murah, kemungkinan mereka akan membelinya. Lalu yang tipe kedua itu tipe rasionalis. Nah, tipe rasionalis ini merupakan sosok konsumen yang sangat pintar dalam menghitung cost dan benefit yang mereka terima. Dan biasanya mereka itu memiliki wawasan yang luas, kritis terhadap pemahaman produk, dan cenderung mengesampingkan nilai keislaman. Sederhananya, tipe ini itu jika mendengar produk syariah itu yang pertama kali muncul dalam benak mereka adalah nanti aku dapat apa kayak gitu. Nah, perilaku terhadap sosok konsumen seperti ini itu adalah memberikan informasi benefit yang diterima tanpa menggurui. Jadi mereka lebih memperhatikan benefit yang mereka dapat. Lalu yang ketiga tipe konformis. Nah, tipe konformis ini merupakan tipe yang ketika ingin memutuskan produk itu biasanya lebih memilih produk yang berlabel Islam atau di-endorse oleh otoritas Islam atau tokoh Islam. Nah, ciri tipe konsumen seperti ini tuh umumnya sangat taat beribadah dan menjalankan nilai-nilai Islam. Jadi karena keterbatasan wawasan dan sikap yang konservatif atau tradisional, sosok konsumen ini itu cenderung kurang membuka diri atau less open-minded terhadap nilai-nilai di luar Islam, khususnya nilai-nilai Barat, sehingga perlakuan terhadap mereka dengan melabeli produk dengan label Majelis Ulama Indonesia atau MUI, karena mereka itu memiliki prinsip pokoknya harus Islam, kayak gitu. Lalu yang terakhir ada tipe universalis. Nah, tipe universalis ini merupakan sosok konsumen muslim di satu sisi memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas, lalu pola pikir global dan melek teknologi. Namun di sisi lain secara teguh menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka itu memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam itu secara substantif, bukan normatif. Mereka lebih mau menerima perbedaan dan cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersifat universal. Dan mereka itu biasanya tidak malu untuk berbeda, tetapi di sisi lain mereka cenderung menerima perbedaan orang lain. Jadi singkatnya, mereka itu adalah sosok-sosok yang toleran, open-minded, dan inklusif terhadap nilai-nilai di luar Islam. Nah, tipe ini itu jika mendengar produk syariah yang pertama kali muncul dalam benak mereka adalah Islam itu lebih penting, kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya ya itu 3 pasar muslim kelas menengah untuk UMKM. Nah, yang pertama itu ada produk dengan citra universal. Nah, cara menguasai pasar muslim itu khususnya kelas menengah bukan dengan cara menonjolkan identitas keislaman pada setiap produk. Nah, kenapa? Nah, soalnya berdasarkan penelitian di kota-kota besar di Indonesia, ini menurut buku Middle Class of Muslim. Nah, itu menonjol itu muslim kelas menengah malah cenderung memilih produk yang universal. Nah, sehingga produsen produk seharusnya tetap memberikan jaminan halal dan tidak memperuntukkan produknya khusus bagi umat Islam saja. Nah, akan tetapi produknya itu terbuka untuk konsumen non-muslim juga. Nah, branding produk juga harus dikemas secara kreatif. Nah, misalnya dengan memadukan unsur kebarat-baratan yang hingga saat ini masih dianggap sebagai sesuatu yang keren. Nah, jadi dalam kelas menengah muslim itu, nah bagaimana sih membuat produk halal yang memiliki cool faktor sehingga orang-orang yang menggunakannya itu bangga. Nah,
menurut Yuswo Hadi itu menggarisbawahi bahwa produk yang ditawarkan juga harus tetap memiliki kualitas dan pelayanan yang baik sehingga para konsumen itu baik muslim maupun non-muslim itu dapat menikmati suatu produk itu dengan baik. Nah, terus yang kedua itu memanfaatkan komunitas. Nah, target pasar produk halal adalah kaum muslim yang secara alami itu aktif dan berkomunikatif. Nah, untuk itu para pelaku UMKM harus tetap memperluas jaringan. Nah, harus rajin bersilaturahmi dan aktif di berbagai komunitas. Nah, komunitas itu kan sangat penting dan itu bisa menjadikan wadah untuk promosi dan memasarkan produk. Nah, pemasaran melalui komunitas ini juga relatif itu lebih efektif. Nah, selain bisa langsung menyasar anggota komunitas, nah target pasar tersebut itu juga bisa merekomendasikan produk yang menurutnya bagus itu ke rekan-rekan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu go online. Nah, penggunaan internet pada masa seperti ini itu kan semakin meluas. Nah, jangankan muslim kelas menengah, penggunaan internet sudah mulai meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Selain muslim kelas menengah yang sudah terkoneksi secara sosial dan juga melek akan internet tersebut. Nah, kebanyakan dari mereka juga juga lebih mementingkan kenyamanan dalam memilih kenyamanan dalam memilih suatu produk. Nah, untuk itu toko online dan pemanfaatan media sosial menjadi salah satu kunci yang harus bisa dioptimalkan oleh para pelaku usaha. Nah, muslim kelas menengah ini pasti itu aktif di media sosial dan pelaku usaha itu harus hadir dalam platform. Nah, di sisi lain, dengan go online, pasar yang bisa dijangkau juga otomatis lebih luas. Tak hanya umat muslim di Indonesia, tetapi bisa sampai ke seluruh dunia. Selanjutnya, di sini ada 4 karakter khas generasi muslim. Nah, yang pertama yaitu religius. Nah, generasi muslim ini mulai mengedepankan aspek religius dalam pengambilan keputusan konsumsi. Nah, saat ini wanita muslim Indonesia itu lebih memprioritaskan produk kosmetik halal. Hal tersebut terbukti dengan survei yang dilakukan oleh Middle Class Institute pada tahun 2014 memperlihatkan bahwa 95% konsumen kosmetik mengecek label halal sebelum membeli. Nah, selain itu, generasi muslim ini mulai memperhatikan aspek sistem ekonomi yang digunakan. Orang mulai sadar dengan sistem ekonomi syariah yang mengharamkan riba. Nah, selanjutnya telah terjadi penggeseran budaya dalam berpakaian. Generasi ini mulai menganggap bahwa berhijab itu adalah cool. Nah, mulai munculnya dengan adanya itu muncul desainer muslimah seperti Dian Pelangi, Zaskia Sungkar dan lain sebagainya. Nah, bisnis fashion muslimah yang pada saat ini itu semakin melunjak. Nah, dengan dipasarkan melalui marketplace seperti marketplace yang dimaksud ini marketplace yang memang yang di dalamnya itu memang muslim gitu. Misalnya seperti hijab.com. Nah, di situ menunjukkan bahwa berhijab telah menjadi new cool bagi generasi ini. Nah, hal di atas tersebut jelas menunjukkan adanya penggeseran value yang generasi M itu menjadi lebih religius. Nah, yang kedua itu modern.
Nah, gencarnya paparan teknologi dunia membuat generasi ini peka dengan teknologi. Nah, pengajuan teknologi ini membuat mereka dapat dengan mudah mengakses berbagai pengetahuan dan wawasan dari berbagai belahan dunia lainnya. Nah, masyarakat modern ini berpengetahuan serta berwawasan dan cenderung kebutuhannya untuk bertahan hidup itu sudah terpenuhi. Nah, sehingga yang mereka kejar saat ini adalah kesejahteraan subjektif, ekspresi diri, dan kualitas hidup. Dan selanjutnya yaitu universal goodness. Nah, generasi M ini melihat kebermanfaatan bersama. Nah, konsep makanan halalan toyiban. Nah, mereka melihat hal tersebut membawa kebaikan dan kebermanfaatan untuk manusia karena bersih, menyehatkan, dan menghindarkan dari penyakit. Nah, begitu pula dengan tidak diperkenankannya konsep ekonomi riba. Nah, karena konsep riba ini kan sudah dijelaskan bahwa Islam itu melarang ekonomi dengan adanya riba. Nah, karena riba ini kan merugikan bersama, nah cenderung mengedepankan keserakahan dan menghasilkan kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Nah, jadi generasi M ini menjalankan hal produk tentang pasar muslim ini kan menjalankan konteks kebermanfaatan sesama manusia. Nah, selanjutnya yaitu buying power atau daya beli tinggi. Nah, si M itu sebagai konsumsi tinggi dengan tingginya pendidikan dan wawasan yang dimiliki generasi ini membuat penghasilan mereka cukup tinggi. Nah, sehingga mereka memiliki standar hidup yang tinggi, aset finansial memadai, dan lain-lain. Nah, walaupun mereka memiliki daya beli yang tinggi, hal tersebut tidak membuat mereka royal dan ceroboh dalam membelanjakan uangnya. Nah, mereka tetap menerapkan hyper value consumers, yaitu menjadi value tertinggi dalam setiap konsumsinya. Nah, selain tingginya konsumsi, generasi M ini juga smart dan value oriented customer. Nah, penghasilan yang tinggi membuat kebutuhan primer mereka terpenuhi sehingga selain berbelanja, mereka juga berpikir untuk menginvestasikan hartanya. Nah, karena mereka sadar dengan financial planning, nah itu selain sebagai generasi dengan penghasilan tinggi yang religius, maka mereka itu juga memegang prinsipnya nih gini, semakin kaya itu semakin pintar, semakin banyak memberi. Nah, mereka itu generasi M itu percaya semakin banyak yang disumbangkan, semakin banyak pula yang menerima manfaat atas pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Untuk yang ingin bertanya, silakan langsung tulis di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.